Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi dengan NIM 859783624. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Palembang. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas 6. Mata kuliah praktikum IPA di SD. Dosen pembimbing Mulyani S. Si MPD. Modul 7 Optik. Kegiatan praktikum 2. Lensa cembung dan cermin cekung. Judul praktikum: percobaan lensa cembung dan percobaan cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan pada praktek ini adalah: yang pertama, menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung, dan yang kedua, menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah: yang pertama, meja; yang kedua, lensa cembung atau kaca pembesar; yang ketiga, cermin cekung atau kacamata; yang keempat, layar atau dinding; dan yang kelima, sumber cahaya atau lilin; dan yang terakhir, mistar. Langkah pertama, susunlah lensa dan letakkan di depan layar sumber cahaya. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Dan yang kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Lalu, yang terakhir adalah yang ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya ialah, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Kedua, kita akan melakukan percobaan cermin cekung. Langkah pertama, susunlah cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, nyalakan lilin dan aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda, yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulannya ialah, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.